Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah 11 kesaksian sholat tahajud. Sebelum kita membahas 11 kesaksian sholat tahajud, kita lebih dahulu mengetahui definisi dan hukum sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah seseorang bangun dari tidurnya. Meskipun tidur tersebut hanya sebentar, hal ini yang membedakan sholat tahajud dengan sholat sunnah malam lainnya, seperti sholat witir, sholat taraweh yang dapat dikerjakan langsung setelah isya tanpa harus tidur terlebih dahulu. Adapun hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat ini, menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibadah ini dalam Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa abdolus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat sunnah yang utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud hingga Rasulullah wafat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 1-3, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang yang berselimut bangun di malam hari menjalankan sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil, artinya wahai orang-orang yang berselimut Nabi Muhammad. Kemudian ayat 2, qumil laila illa qalila, artinya
bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Kemudian ayat ketiga, nisbahu awingkus minhu qalila, artinya seperduanya kurang sedikit dari itu. Ayat ini secara jelas menyiratkan bahwa sholat tahajud merupakan ibadah yang memiliki kesaksian untuk mengangkat derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, meskipun sholat tahajud dapat dikerjakan sepanjang malam setelah sholat isya hingga menjelang subuh, waktu yang paling utama dan sangat dianjurkan adalah pada sepertiga malam terakhir. Pada rentang waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih mendengarkan dan mengabulkan doa hambanya. Pembagian waktu malam secara umum adalah sebagai berikut. Sepertiga malam pertama dimulai setelah sholat isya hingga pukul 22.00 WIB. Sepertiga malam kedua dimulai dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB. Sepertiga terakhir malam dimulai dari pukul 01.00 WIB hingga menjelang waktu subuh. Inilah waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak terbatas jumlahnya. Para pemirsa yang bahagia, 11 kesaksian sholat tahajud sebagai berikut. 1. Sholat tahajud sebagai tiket masuk surga. Wa an Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Artinya dari Abu Yusuf yaitu Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah makanan, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia mengatakan hadis ini hadis sahih. Dari Abdullah ibnu Muslim berkata, kalimat pertama kali ku dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah, hai sekalian manusia, sebarkan salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahim, tegakkan sholat malam saat manusia tidur, niscaya kamu masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pemirsa yang bahagia, nomor 2, amal yang menolong di akhirat. Dijelaskan dalam Quran surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 15-18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Kemudian ayat 16-nya, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Artinya di surga mereka dapat mengambil
apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang berbuat kebaikan. Kemudian ayat 17-nya, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kemudian ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Artinya dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, pembersih penyakit hati dan jasmani. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dirikan sholat malam ada 5 manfaat. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, mendekat kepada Tuhanmu, penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, menghindarkan penyakit jasmani. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nomor 4, sarana meraih kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka, engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau mendapat balasannya. Ketahuilah kemuliaan seorang muslim adalah sholat malam dan tidak kebutuhannya dimuliakan orang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para pemirsa yang bahagia, nomor 5, jalan mendapatkan rahmat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. Para pemirsa yang bahagia, nomor 6, sarana pengabulan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Dari Jabir berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nomor 7, jalan mendapatkan tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Para pemirsa yang bahagia, nomor 8, pelepas ikatan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, setan akan mengikat kepala seseorang sedang tidur dengan 3 ikatan, menyebabkan kamu tidur cukup lama. Apabila seseorang bangkit dari tidur membaca hamdalah, lepas ikatan pertama, terus berwudu, lepas ikatan kedua,
terus sholat maka lepas ikatan yang ketiga, maka jiwa semangat, dan kalau tidak akan malas. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang bahagia, waktu utama untuk berdoa. Amru ibnu Abbasa berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya malam apakah yang paling didengar? Rasulullah menjawab, tengah malam terakhir, maka sholatlah yang sebanyak kau inginkan. Sesungguhnya sholat waktu sangat disaksikan dan berdoa dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nomor 10, meraih kesehatan jasmani dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 sampai 64. Ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyamah. Artinya, dan orang-orang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Para pemirsa yang bahagia, 11 penghapus dosa dan ketenangan. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, bentuk takarrub, penebus dosa dari dan penghalang berbuat dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Juga Rasulullah bersabda, sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang dimaksud dengan ketenangan, sebuah penelitian membuktikan bahwa ketenangan dapat meningkatkan ketahanan tubuh, imunologi, mengurangi risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan usia harapan. MC Lelen 1998 halaman 44. Sedangkan stres yang menyebabkan rentan terhadap infeksi dapat mempercepat perkembangan sel kanker dan meningkatkan metastasis. Putra ST 1997 halaman 23. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.